saya kira harus dilakukan pendidikan lewat kegiatan-kegiatan semacam yang pernah ada dan Pak Erick Thohir mau kayaknya mau jalankan Jambore Supporter. Dulu pernah saya sebut itu Liga Supporter, tapi saya kira bagus kalau istilahnya Jambore Supporter. Jadi saya kira harus ada sinkronisasi antara pemikiran, hasil kajian, kemudian action atau tindakan untuk membina sepak bola Indonesia dari semua lini secara komprehensif, secara holistik, sehingga kita menghasilkan para aktor yang terlibat di dalam sistem dan struktur sepak bola Indonesia yang bisa membawa Indonesia ke internasional. Sejauh ini kan di PSSI sendiri kan punya bagian struktur untuk menangani supporter. Iya. Apakah sejauh ini edukasi kepada supporter di sini berjalan? Saya kira tidak berjalan atau belum berjalan secara baik. Maka oleh sebab itu saya kira stimulasi pemikiran dan kegiatan FAPSI ini seharusnya disambut positif oleh pemerintah, apresiasi yang positif dari pemerintah untuk kemudian memberikan ruang, saya kira kebijakan atau ruang politik atau kalau perlu adalah ruang sosial dan budaya kepada FAPSI untuk bergerak di seluruh Indonesia, bermitra dengan pemerintah, membangun saya kira milieu atau lingkungan supporter yang kita harapkan, yaitu supporter yang profesional, tetap ada rivalitas tentu, tetapi rivalitas yang sehat. Terakhir, masukan harapan buat supporter sekali buat PSSI. Ya, harapan kami tentu supporter Indonesia semakin dewasa seiring dengan perkembangan demokratisasi Indonesia, dan saya berharap demokratisasi juga merambah pada semua supporter sepak bola di Indonesia mulai usia dini bahkan usia anak-anak sampai usia dewasa, karena sepak bola merupakan salah satu bidang olahraga yang digemari oleh seluruh umur, jadi bukan hanya kepada orang-orang pemuda atau remaja, tapi juga mulai dari anak-anak sampai dewasa, baik di lapangan maupun di media sosial atau di rumah. Saya kira ini adalah satu strategi pilihan yang tepat bagi kita semua yang ada di FAPSI untuk turut serta berpartisipasi membangun Indonesia yang berkemajuan berbasis budaya Nusantara. Siap. Terima kasih. Izin lagi Pak, maaf, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi di Kanjuruhan seperti kemarin, gimana Pak? Ya, saya kira perlu ada respect to others antar supporter, dan memandang bahwa itu sepak bola bukan peperangan gitu yang harus saling menikam, harus saling melukai gitu. Kita harus sadari betul bahwa itu harus didasarkan pada satu sikap dan tindakan profesionalitas semua insan yang tergabung dalam sistem dan struktur sepak bola itu sendiri ya, khususnya tentang supporter gitu ya. Jadi saya kira menang kalah ada yang biasa, tetapi kita yang kalah harus bisa menerima secara legowo, dan yang menang tidak boleh sombong dan tidak boleh merendahkan yang lain. Tadi saya sampaikan bahwa saya kira sekarang saatnya kita bersama-sama mencoba melakukan pendidikan supporter, pendidikan tentang toleransi antar supporter, mulai dari usia dini anak-anak itu sampai saya kira usia dewasa gitu, melalui berbagai media yang bisa diakses mereka, bisa di dalam persekolahan, schooling, bisa juga di dalam lembaga keluarga informal, tapi bisa juga dalam lembaga kemasyarakatan non formal. Saya kira dengan adanya pendidikan toleransi antar supporter itu, maka saya kira akan terbangun sikap, jiwa dan pemikiran yang gentle dari kita untuk melihat bahwa ini suatu kompetisi sepak bola, bukan satu medan perang yang harus membunuh atau melukai pihak lain. Untuk pendidikan ini sudah teraplikasi atau belum, baru wacana? Belum, sehingga muncullah misalkan yel-yel atau lagu-lagu yang teksnya atau liriknya itu ada yang muatannya hate speech, bullying gitu ya. Saya kira itu tidak boleh dilakukan. Menurut hasil yang saya baca di Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, memang pengguna internet Indonesia itu banyak pemuda, dan ternyata ini yang harus kita lakukan pendidikannya. Para pemuda itu justru pelaku juga bullying dan hate speech, pelaku pembuatan teks-teks yang hoax atau konten-konten hoax. Dan saya kira melalui ini FAPSI bisa ambil
kesempatan, misalkan membuat satu media online untuk mendiseminasikan pemikiran-pemikiran yang menjauhi apa yang saya pernah tulis di suatu media tahun 2012 itu tentang negativisme sosial. Jadi kita harus hilangkan kecenderungan sikap kita yang selalu negatif terhadap segala atribut sosial budaya orang yang berbeda dengan kita. Justru kita harus berpikir sangat inklusif, sangat toleran, sangat respect to others, kita harus demokratis, dan kita melihat orang saya kira sama di depan hukum, dan ini PR besar saya kira untuk ke depan. Kita harus bergerak terus tanpa lelah, dan tadi disampaikan bahwa gerakan kita kalau bisa bergerak ke seluruh wilayah Indonesia, karena wilayah arena dari sepak bola itu juga wilayah Indonesia. Jadi tidak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah. Semoga pikiran yang mulia ini disambut baik saya kira oleh seluruh komponen penting ya bangsa ini. Secara teori harus disambut penting oleh negara, disambut penting oleh civil society, dan disambut penting oleh perusahaan yang punya corporate social responsibility. Jadi ini saya kira harus merupakan gerak bersama dari 3 unsur utama masyarakat tadi. Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk Piala Dunia, ya. Untuk Paci sendiri gimana Pak? Sepak bola Indonesia. Ya, kalau tadi dijelaskan oleh salah satu sumber kan bahwa olahraga itu 90% fisik, 10% adalah mental, tetapi 10% mental itu menentukan apakah fisik kita bisa bekerja secara optimal atau tidak. Nah, oleh sebab itu saya kok setuju apa yang pernah disampaikan oleh Sintayong juga, bahwa pemain sepak bola Indonesia justru mentalnya itu yang harus kita kuatkan. Walau proporsi mental itu menempati posisi hanya 10% dari keberhasilan itu, tetapi itu menjadi pilar utama mereka bisa mengeluarkan semua potensi untuk olahraga dirinya. Jadi saya kira kita berharap ada pembinaan mental yang bagus. Tadi disampaikan juga perlu ada sport science, perlu juga pendekatan psikologi untuk membangun mentalitas pemain dan juga wasit serta semua pelaku saya kira di bidang olahraga. Jadi mentalitasnya harus mentalitas yang integritasnya tinggi, tidak korup gitu, tidak perapuh karena pendekatan politik yang absurd ya, bukan politik kebangsaan. Saya percaya bahwa tidak mungkin kita terpisah dengan politik, tetapi kalau politiknya adalah mengarah kepada nasionalisme, kata Pak Karno, maka itu saya kira positif. Mereka akan punya semangat nasional yang tinggi untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Baik Pak, terima kasih. Kalau boleh nama lengkapnya Pak? Siapa Pak? Maaf nak. Wahyudi Winaryo. Wahyudi Winaryo, iya. Di ini forum akademi ini sebagai apa Pak? Saya sebagai Dewan Pakar tadi itu. Dewan Pakar. Ya, Pakar. Kebetulan saya dari sosiologi. Ya. Dari sosiologi. Sosiologi. Kalau di media saya biasanya Wahyudi Winarjo ejaan lama Jo. Iya.